Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Chelsea Monica yang melawan Iren Karisma Sukandar, di mana Chelsea Monica mengalahkan Iren Karisma Sukandar karena Iren melakukan blunder yang seharusnya tidak terjadi. Ya maklum saja karena ini adalah partai blitz atau catur kilat di ajang PON yang ke-20 di Papua tahun 2021. Lalu seperti apa keseruannya? Langsung saja kita ke partainya. Chelsea hitam, Iren putih. Iren memulai dengan pion D4. Dibalas Chelsea kuda ke F6. London System diperagakan oleh Iren. Gajah gelap ke F4. Lalu hitam pion ke E6. Putih membalas pion E3 dan hitam pion D5. Kini putih mengembangkan kudanya ke D2 dan hitam memberi ruang untuk roket pendek gajah E7. Pion putih H mencoba menguasai petak G4 dengan pergi ke H3. Lalu hitam rokade pendek. Gajah putih kini berkembang ke D3. Lalu pion hitam B6 memberikan jalan terhadap gajah terangnya. Dilanjutkan Iren membawa kudanya pergi ke F3. Lalu gajah terang hitam B7. Kuda Iren terus melaju kini ke E5. Dan dibalas hitam, pion C5 menawarkan pertukaran pion. Putih mengajukan penawaran pertukaran pion. Ia membawa pion pergi ke C3, menambah perlindungan terhadap pion D. Lalu hitam, kuda bermanuver ke D7, menawarkan pertukaran kuda. Lagi-lagi putih membiarkan penawaran pertukaran. Ia memilih rokade pendek, sehingga hitam memulai pertukaran kuda. Kuda pukul kuda di E5, lalu gajah gelap membalasnya. Kuda B hitam kini ke D7 mengusir gajah, lalu gajah mundur ke G3. Hitam memulai langkah agresif. Pion F, F5. Lalu putih mencoba melawan dengan serangan dari sayap menteri. Pion A ke A4. Langkah pion itu diberhentikan oleh hitam. Pion A ke A5. Lalu gajah terang putih meluncur ke B5. Kuda hitam merasa terancam sehingga ia melompat ke F6. Lalu gajah gelap putih E5. Gajah terang hitam menawarkan pertukaran dengan pergi ke A6. Lalu menteri putih memperkuat diagonal gajah terangnya. Lalu menteri hitam menambah perlindungan terhadap gajah terang dengan pergi ke C8. Benteng putih kini mensejajarkan posisinya dengan menteri hitam ke C1. Lalu pion C didorong maju ke depan pergi ke C4, menutup diagonal menteri putih, sehingga langsung saja gajah terang putih memukul gajah terang hitam. Lalu hitam membalasnya menggunakan benteng. Dilanjutkan pion putih ke B3 menawarkan pertukaran, dan kuda hitam E4 menawarkan pertukaran kuda. Kuda putih langsung saja memukul kuda hitam di E4, lalu pion membalasnya. Diteruskan pertukaran pion terjadi di C4, pion pukul pion, dan pion hitam membalasnya. Menteri putih G4, ancaman skakmat dengan memukul pion di G7. Lalu gajah gelap hitam menutup diagonal gajah gelap putih dengan pergi ke F6. Menteri Iren kini memukul pion di E4. Hitam menjawab menteri D7. Benteng putih ke B1. Gajah gelap hitam D8 memperkuat pion B6. Kini gajah gelap putih mundur ke G3. Lalu benteng hitam
turun ke A7. Benteng putih melaju ke B5, pion hitam ke G6. Putih menawarkan pertukaran pion maju ke D5, sehingga dipukul saja oleh hitam, pion pukul pion. Lalu benteng putih membalas memukul pion di D5. Menteri hitam kini ke C6, memberi dukungan terhadap pion C4 yang terancam oleh menteri. Lalu benteng putih D1 menautkan kedua benteng. Gajah gelap hitam pergi ke F6 mengancam pion C. Lalu pion putih C dilindungi oleh menteri dengan pergi ke C2. Benteng Chelsea kini pergi ke F7. Lalu putih mengancam menteri dengan benteng ke D6, sehingga menteri hitam naik ke C5. Diteruskan menteri putih E2. Berarti menteri putih melepaskan penjagaan terhadap pion C, sehingga langsung saja gajah gelap memukul pion C. Lalu putih benteng C1 mengusirnya. Gajah gelap hitam ke E5 menutup lajur penjagaan gajah gelap terhadap bentengnya. Lalu sampailah pada langkah blunder Iren Karisma Sukandar. Benteng C1 memukul pion hitam di C4, sehingga Chelsea langsung saja memukul benteng di D6 dengan menterinya. Dengan begini Iren kalah satu benteng, padahal permainan sudah menuju ending game, teman-teman. Ya, seperti inilah catur kilat. Langkah blunder sering terjadi pada partai catur seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Menteri dan gajah gelap ini sama-sama mengancam gajah gelap putih, sehingga pion F menutupnya, pergi ke F4. Lalu karena gajah gelap hitam merasa terancam, ia mundur ke G7. Menteri putih kini ke C2. Lalu menteri hitam E6. Dilanjutkan menteri putih D3. Lalu hitam mengancam menteri putih dengan benteng pergi ke D7. Sudah tentu putih membawa pergi menterinya, menteri ke B3. Lalu inilah langkah luar biasa dari Chelsea, teman-teman. Bentengnya pergi ke C7. Wow, sekilas mungkin ini langkah biasa-biasa saja. Namun jika benteng putih memukul benteng hitam, maka menteri putih akan hilang. Dan jika menteri putih pergi ke D3 misalnya, benteng hitam tetap akan memukul benteng putih untuk menyederhanakan permainan. Dan menteri putih tidak bisa membalasnya, teman-teman, karena benteng hitam masih dilindungi oleh menteri hitam. Artinya langkah ini adalah langkah paksa untuk menyederhanakan permainan dengan adu perwira. Tentu Chelsea sangat menginginkan pertukaran perwira ini, sementara Iren sebaliknya sangat tidak menginginkannya, teman-teman, karena ia sudah kehilangan satu benteng. Lalu Iren memilih benteng B4, menteri pukul menteri. Lalu benteng putih membalas memukul menteri di B3. Merasa sudah unggul, Chelsea menawarkan pertukaran benteng. Iren menolak, benteng pukul pion di B6. Lalu benteng hitam pukul pion di E3. Karena gajah putih terancam, raja melindungi dan pergi ke H2. Dilanjutkan, benteng hitam E4 mengancam pion. Lalu benteng Iren B5, dan sampailah pada langkah pamungkas hitam. Benteng pukul pion A4, dan Iren Karisma Sukandar menyerah, mengaku kalah. Ya, karena sudah kalah satu benteng, sehingga permainan jika dilanjutkan akan menyiksa diri sendiri, teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini ke teman-teman kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberi kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.